Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, karena sekarang kondisinya juga kurang ini ya, kurang memungkinkan ya, banyak hujan, kemudian di mana-mana, ya kondisinya seperti itu. Harapan saya, Bapak sekalian yang mengikuti kuliah saya dalam kondisi sehat. Walaupun memang agak kurang sehat, misalkan lagi flu atau batuk, saya rasa masih tetap bisa mengikuti kuliah saya ya, karena ini kan video-video pendek yang saya rasa mungkin bisa apa namanya mewakili materi saya. Jadi Bapak sekalian bisa dalam kondisi apapun bisa mendengarkan video ini dimanapun, di rumah atau misalkan dalam waktu senggang istirahat bekerja atau di mana. Nah, oke, materi yang berikutnya adalah materi tentang K3 listrik atau kelistrikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di materi-materi sebelumnya ada namanya safety hazard, bahaya keselamatan, salah satunya adalah bahaya elektrikal, yaitu kelistrikan. Ya, tidak kita pungkiri ya, listrik ini adalah salah satu apa ya, kebutuhan primer kita keseharian ya, Bapak-bapak ya. Bahwa kalau misalkan tidak ada listrik, kayaknya kita agak sulit untuk melakukan beberapa kegiatan rutinitas. Contohnya kalau di rumah ya mungkin agak sulit untuk mencuci baju atau misalnya menonton TV untuk anak-anak. Bahkan kalau di tempat kerja kita ya pasti semuanya juga membutuhkan yang namanya sumber energi listrik ya Bapak Ibu ya. Untuk menyalakan laptop, untuk di ruangan supaya lebih terang, kemudian untuk menyalakan peralatan-peralatan permesinan atau peralatan untuk bekerja pasti semua menggunakan listrik. Nah, di sini ada nih apa namanya video tentang listrik gitu ya. Ini bisa kita lihat dulu. Jadi ada beberapa potensi bahaya tentang kelistrikan pada video ini, gitu. Kita bisa lihat ini. Mungkin Bapak sekalian pernah melakukan kegiatan ini atau bahkan rekan kerja Bapak pernah melakukan kegiatan yang serupa. Nah, ini ada apa namanya? Ada sedang melakukan pembersihan lantai, kemudian mencabut colokannya itu enggak langsung di sumbernya, tetapi langsung dari jauh gitu ya. Ya, akan mengakibatkan bahwa apa namanya kabelnya itu penutup kabelnya sedikit terkelupas dan itu agak bahaya ya Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak sekalian mengetahui ada potensi seperti itu, harapannya memang harus segera diganti kabel atau memang ditutup supaya tembaga yang di dalamnya tidak terlihat dan tidak mengenai tangan para pekerja lain atau kita. Kemudian berikutnya adalah ini ada alat berat, ya kan? Nah, di sini ada alat berat yang apa namanya mengenai kabel listrik ya, kabel listrik. Nah, di sini bisa berpotensi juga apabila kita berada dalam tempat tersebut dan memegang peralatan itu gitu. Nah, ini juga berpotensi sekali. Saya rasa juga bahwa sekalian di tempat kerja juga ada kondisi yang serupa gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada potensi bahaya kelistrikan yang namanya ada positive charge. Nah, di sini contohnya ada video. Nah, ini contohnya adalah memperbaiki mobil, Bapak sekalian ya. Mobil walaupun tidak terhubung langsung dengan listrik, namun di situ aki juga mengandung listrik. Jadi harapannya juga harus berhati-hati dalam perbaikan mobil itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu ada potensi bahaya kelistrikan nearby accident. Apa itu nearby accident di sini? Yaitu contohnya seperti ini nih. Ini ada yang sedang membersihkan gitu ya atau mengecat. Kemudian ada yang memang korban tersengat listrik. Jadi kalau ada korban tersengat listrik, kita harapannya tidak langsung apa namanya membantu atau mengevakuasi korban tersebut. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah mematikan aliran listrik tersebut. Aliran yang ada pada MCB di baik di perusahaan atau di rumah itu harapannya langsung dimatikan karena bisa berpotensi bahaya kita terjadi listrik. Kemudian dan lain sebagainya. Saya kira ada banyak sekali contoh-contoh bahaya pada kelistrikan di kehidupan kita sehari baik di rumah maupun di perusahaan.
Nah, untuk literatur di kelistrikan itu ada Puil dan Permenaker nomor 2, Men tahun 1989, ya. Kemudian di sini ada pengertian. Sini ada pengertian bahwa di listrik itu kita bisa tahu namanya instalasi listrik, perlengkapan listrik, dan peralatan listrik. Di instalasi listrik, jadi namanya instalasi adalah jaringan yang tersusun secara koordinasi dari mulai sumber pembangkit listrik sampai hingga menuju pada kita sebagai penggunanya itu. Kemudian ada perlengkapan listrik. Apa sih perlengkapan listrik itu? Jadi perlengkapan listrik adalah sarana yang digunakan dalam rangkaian kelistrikan. Misalnya pengendali, fitting, saklar ya seperti yang berada di bawah ini contohnya. Ini termasuk dalam perlengkapan listrik. Kemudian untuk peralatan listrik sendiri itu contohnya ya peralatan-peralatan yang keseharian kita gunakan yang memang menggunakan dan membutuhkan sumber listrik seperti TV, laptop atau dan lain sebagainya. Ini ada beberapa penyebab penyebab kecelakaan yang diakibatkan karena kelistrikan. Ya ini pada umumnya aja ya. Itu yang nomor satu adalah sistem pekerjaan yang tidak aman. Memang dalam proses pekerjaan itu ada sistem yang memang dirasa kurang aman, tapi kurang melakukan identifikasi bahaya. Kemudian ada informasi yang tidak memadai. Misalnya nih ada bapak-bapak sekalian yang melakukan pekerjaan, tapi ada informasi-informasi yang tidak diutarakan sehingga informasi itu miss dan pada saat melakukan pekerjaan akhirnya kita terkontak langsung dengan potensi bahaya kelistrikan. Kemudian tidak ada pelatihan, ini teruntuk untuk para pegawai-pegawai yang memang mungkin kayak di PLN, BJB gitu ya, yang hubungannya dengan langsung kontak langsung terhadap listrik. Isolasi yang tidak memadai, jadi kalau seperti kita lihat ya di kabel-kabel, ini contohnya, ini kabel charger saya, jadi ini kan kenapa di dalamnya kan pasti ada tembaga. Nah, ini kan sudah ada di bungkus. Nah, di bungkus ini adalah namanya adalah isolasi. Jadi Bapak-bapak sekalian harus hati-hati dan waspada apabila perlengkapan dalam kehidupan kita sehari baik di tempat kerja atau di rumah nih atau bapak-bapak sekalian misalnya eh, suami apa istrinya atau ibunya menggunakan setrika, bagaimana kita lihat kabelnya itu masih terbungkus rapi atau enggak, atau sudah menggulung atau bahkan sudah terkelupas sehingga terlihat tembaganya. Itu potensi bahaya sekali. Jangan sampai tembaga yang di dalamnya itu terlihat, karena itu berarti nanti apabila berinteraksi atau kontak langsung dengan kita, maka kita berinteraksi atau berkontak langsung terhadap kelistrikan secara langsung gitu. Kemudian ada aturan yang tidak aman. Jadi di sini kembali lagi ya, berarti ada sebuah prosedur kerja yang harus diupdate tetapi belum diupdate kayak gitu. Kemudian ada kontrolnya rendah, bekerja pada jaringan yang masih hidup, alat ujinya tidak sesuai, pemeliharaan alat yang rendah, kegagalan dalam mengelola pekerjaan, orangnya tidak kompeten. Kemudian bisa jadi orangnya memang nggak paham dengan jenis pekerjaannya atau orang itu tidak tahu bahwa adanya potensi bahaya itu yang memang eh, rendah secara pengetahuan ya intinya gitu. Nah, potensi bahaya kelistrikan itu terbagi menjadi dua, yaitu sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung. Nah, apa itu sentuhan langsung? Sentuhan langsung di sini artinya adalah apabila kita sebagai pekerja menyentuh langsung pada aliran listrik. Seperti yang tadi contoh di video, ya kan, alat berat itu langsung menyentuh di kabel atas gitu. Jadi kabel-kabel itu memang kabel yang tidak tertutup gitu ya. Jadi itu mengalami sentuhan langsung namanya. Nah, kalau sentuhan tidak langsung itu adalah kita yang seperti biasanya kita menggunakan laptop, menggunakan TV, kita pasti menyentuh peralatan, ya, peralatan listrik. Berarti itu namanya sentuhan tidak langsung. Dan itu kemungkinan untuk tersengat listriknya memang rendah karena memang peralatan-peralatan listrik itu pasti sudah dibekali dengan apa namanya bahan-bahan yang tidak menyalurkan listrik langsung kepada manusia. Nah, di sini ada akibat-akibat bahaya listrik. Dari mulai yang ini kan yang pertama ini berdasarkan ampernya ini juga. Jadi kalau Anda pernah merasakan misalnya kejut terhadap pada pada saat memegang peralatan listrik, pernah nggak Bapak sekalian di sini merasakan
Misalkan pernah nih apa namanya itu memegang Magicom di rumah tuh banyak banget ya. Magicom ternyata tiba-tiba langsung kayak zrek gitu. Nah, ini bisa masuk ke dalam baru terasa adanya logistik atau mulai terasa ada yang merayap di tangan. Nah, ini bisa jadi besarnya arus yang melewati tangan kita itu sekitar 1,2 sampai 1,6 miliampere. Bahkan ini efeknya bisa sampai ada yang tangannya mulai kaku, bahkan waktu megang itu nggak bisa dilepas lagi, sampai kaku, bahkan sampai mengalami kematian. Ini nanti tugas hari ini adalah nanti jangan lupa Bapak sekalian menuliskan nama Bapak sekalian, kemudian pengalaman, kira-kira Bapak sekalian pernah nggak punya pengalaman baik diri sendiri, keluarga, atau rekan kerja, atau tetangga yang pernah terpapar bahaya di kelistrikan. Dan itu kira-kira bahayanya sampai sebagaimana. Jadi menceritakan aja. Kira-kira kalau menurut dua klasifikasi ini satu dan yang kedua ini, kira-kira contoh study case-nya tadi itu kira-kira si korban ini terpapar besarnya arus listrik sampai berapa gitu. Itu nanti tugas untuk materi yang keenam. Nah, namanya bahaya, pasti dong setelah kita tahu penyebab dari bahaya itu, endingnya adalah pengendalian bahaya. Jadi kelistrikan ini sebenarnya masih sering ya kita jumpai potensi-potensi bahaya atau apa namanya kecelakaan-kecelakaan yang masih terjadi. Bahkan ya walaupun nggak sampai kematian, namun kayak kejutan saja tuh sudah kita sudah mengalami terpapar ya. Kita sudah menjadi korban atas bahaya kelistrikan. Di sini ada beberapa pengendalian bahaya terhadap bahaya listrik. Yang pertama ini melakukan isolasi, berarti engineering ya, engineering control, yaitu bahwa kabel-kabel itu harus dalam kondisi tertutup, yaitu diisolasi, bahwa tempat-tempat yang ada di bawahnya ini konduktor-konduktornya itu harus benar-benar tertutup dengan PVC dan steel berlapis nih ya, steel PVC lagi. Jadi harapannya supaya tidak mudah terkelupas, apalagi kalau misalkan kabel-kabel ini memang berada di luar ruangan, tidak mudah untuk terpapar panas, kena hujan, panas, kena hujan nggak mudah untuk terbuka. Kemudian ada namanya proteksi penghalang atau selubungan. Ini contohnya kayak gini nih, seperti kabel MCB ini, ya kan, itu sudah tertutup. Kemudian biasanya juga ada gambarnya supaya tidak membuka. Kemudian ini ya, seperti gardu kelistrikan ini juga sudah ditutup dengan pagar. Kemudian contoh pengendalian bahaya yang lain adalah yaitu memberi halang rintang, ini sama seperti tadi ya dengan pagar atau dengan apapun itu. Kemudian membangun tiang listrik yang benar-benar apa namanya tinggi sekali yang di luar jangkauan manusia gitu ya. Atau misalkan ada alat berat seperti truk dan lain sebagainya tidak mudah terjangkau itu tiangnya. Atau kalau sekarang kalau kita lihat nih perumahan-perumahan yang udah elit ya, regensi atau segala macam perumahan-perumahan baru, itu sudah tidak ada lagi listrik-listrik yang menggunakan tiang listrik. Tapi semua listriknya itu kabel-kabelnya sudah ditanam dalam tanah. Nah, itu salah satu bentuk pengendalian bahaya yang terupdate ya. Jadi kan pengendalian bahaya itu bukan berarti sudah ada kemudian dirasa bagus, tetapi akan dilakukan analisa terus. Apabila sudah dilakukan pengendalian bahaya A, misalnya, tapi kok masih ada korban, berarti akan terus dievaluasi dan diidentifikasi kira-kira ada nggak teknik-teknik yang lain, metode-metode lain yang kiranya bisa meminimalisir terjadinya potensi bahaya. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan menggunakan GPS. Ini MCB ya. Kalau di rumah Bapak sekalian pasti ada kayak gini. Jadi kalau misalnya Bapak sekalian di rumah mau mengganti lampu atau ada interaksi apapun itu, harapannya ini bisa dimatikan terlebih dahulu. Jadi aliran listrik dipotong dulu. Jadi aliran listrik itu dilakukan eliminasi namanya ya. Berarti apabila ada mau mengganti lampu, dieliminasi dulu bahaya kelistrikannya yaitu dengan mematikan MCB-nya, kemudian baru mengganti bola lampu, setelah selesai baru dinyalakan kembali.
Nah, di sini ada pengendalian bahaya kelistrikan untuk di rumah. Jadi apabila Anda di rumah ya, bukan berarti di rumah itu tidak ada bahaya, tapi di rumah itu bahkan menjadi potensi bahaya terbesar. Karena kita di rumah kan waktunya lebih lama, dan kita kan pengennya di rumah tuh nyaman, senyaman mungkin, berkemudahan keluarga, istirahat. Tapi jangan salah, di rumah juga masih banyak potensi bahaya. Salah satunya adalah bahaya kelistrikan. Harapannya, untuk pengendalian bahaya kelistrikan di rumah, kita bisa menggunakan orang beranggotakan asosiasi kontraktor listrik untuk mengurus tentang instalasi listrik. Kemudian jangan menumpuk steker atau colokan listrik yang terlalu banyak dalam satu tempat. Misalnya colokan itu yang isinya 6 itu, jangan semuanya dengan menggunakan buat yang tinggi. Misalnya 6 itu satu mesin cuci, satu apa namanya itu blender, satunya kulkas itu nggak boleh. Karena memiliki watt yang sangat tinggi ya masing-masingnya itu bisa mengakibatkan konsleting listrik. Seharusnya memang memiliki colokan yang sendiri-sendiri yang dengan aliran langsung pada listriknya. Jangan menggunakan material listrik yang sembarangan, yang tidak berstandar dengan harga yang murah. Harus dengan menggunakan yang berstandar SNI. Bila terjadi kebakaran, maka yang pertama dilakukan adalah mematikan NCB dan jangan menyiram sumbernya. Itu. Gunakan jenis atau ukuran kabel yang sesuai dengan kapasitas. Lakukan pemeriksaan secara rutin. Harapannya kita lihat semua perlengkapan yang ada di rumah atau di tempat kerja Bapak sekalian itu benar-benar kabelnya harus dalam kondisi terbungkus dengan baik. Jadi jangan sampai ada kabel-kabel yang sampai terkelupas dan menyepelekan itu, ya udahlah nggak apa-apa terkelupas cuma sedikit. Jangan sampai ada menyepelekan hal seperti itu, karena ya kembali lagi ya namanya juga listrik dengan voltase besar itu bisa mengakibatkan semakin besarnya voltase atau ampere bisa mengakibatkan apa kerugian pun yang lebih besar gitu. Nah, ini gimana sih caranya apabila di rumah kita atau di tempat kerja kita ada korban yang memang tersengat listrik. Jadi ini inti dari semuanya ini adalah kita sebagai orang awam jangan seakan-akan menjadi pahlawan kesiangan gitu ya. Harapannya baik itu arus lemah atau arus kuat yang kita lakukan adalah mematikan aliran listrik. Apabila kita berada di perusahaan, di area kampus atau area-area umum, maka harapannya memang kita bisa menyampaikan informasi ini kepada orang yang berwenang, misalnya security atau orang safety seperti itu. Maka mereka lah yang nanti akan melakukan tindakan berikutnya, bukan kita. Setelah memang aliran listrik itu sudah diputuskan, kemudian tidak lantas kita langsung bisa menolong korban tersebut. Kita harus menunggu dulu sekian menit baru kita bisa melakukan evakuasi atau kita bisa lebih baiknya menghubungi pihak yang medis untuk melakukan tindakan-tindakan yang dirasa memang diperlukan oleh korban. Seperti itu. Jadi, nah ini ada beberapa harapannya tadi yang masalah korban ya. Jadi harapan saya memang kita tidak sok tahu seperti itu atau menjadi pahlawan kesiangan walaupun misalnya korbannya itu adalah saudara kita sendiri, anak kita sendiri. Harapannya jangan sampai ada korban berikutnya yaitu kita sebagai yang menyelamatkan. Jadi harus tetap tenang ya walaupun kondisinya memang mencekam gitu ya kalau ada korban. Tetap harus kondisi setenang mungkin untuk melakukan evakuasi atau menyelamatkan korban. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa APD yang bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kelistrikan. Nah, APD-APD ini mayoritas adalah APD yang berbahan dasar karet. Nah, harapannya memang supaya bisa melindungi tubuh kita dari aliran listrik, walaupun tidak 100%. Kembali lagi saya beritahukan bahwa APD itu adalah teknik pengendalian bahaya dengan efektivitas terendah. Namun bukan berarti APD tidak diwajibkan untuk tidak digunakan. Wajib digunakan sebagai pelengkap pengendalian bahaya. Jadi ada mulai sarung tangan, ada untuk lengan, kemudian untuk
pakaian tahan api apabila memang pekerjaannya memang resistan sekali terhadap api. Kemudian ada penutup kepala, kemudian ada topi, kacamata, dan safety shoes. Semuanya ini memang beberapa harapannya terbuat dari karet. Seperti itu. Oke, itu dulu dari saya materi yang ke-6, yaitu tentang K3 di kelistrikan. Harapan saya Bapak sekalian bisa memahami materi ini. Mohon maaf apabila memang dalam penjelasannya saya terlalu cepat. Bapak bisa eh, memutar ulang materinya. Apabila kemudian, oh ya, untuk evaluasi materi 6 ini, seperti yang sudah saya sampaikan di tengah-tengah video tadi, silakan Bapak tinggalkan kolom di kolom komentar nama, kemudian beri pertanyaan, apa namanya, jawab apakah Bapak sendiri atau rekan Bapak atau keluarga pernah mengalami korban atas bahaya kelistrikan. Jika pernah, harapannya memang pernah ya ini ya, karena kita menjelaskan itu kira-kira kalau dari kategori yang tadi itu kira-kira terpapar dengan berapa ampere dan efeknya bagaimana? Atau bolehlah diceritakan kronologisnya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan semoga materi saya juga bermanfaat bagi Bapak sekalian. Salam sehat dan selamat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.